Shalom, devosi Mazmur 105 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian firman Tuhan. Dalam sebuah film berjudul The Innocent, seorang biarawati berkata, iman adalah 24 jam ragu dan 1 menit berharap. Ucapan ini muncul di tengah pergumulan imannya untuk memahami kasih setia Allah pada masa sulit. Apakah iman adalah pergulatan seseorang untuk memahami kasih setia Allah? Bangsa Israel memahami bahwa mereka bisa kembali ke tanah perjanjian pasca pembuangan karena kesetiaan Allah. Meskipun terjajah oleh kerajaan Persia, mereka melihat bahwa ikatan perjanjian Tuhan Allah mereka dengan leluhur mereka yakni Bapa Abraham, Ishak dan Yakub bersifat kekal dan masih berlaku bagi mereka. Ikatan perjanjian inilah yang didengar oleh bangsa Israel turun-temurun. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya disaksikan oleh bangsa Israel dalam tradisi Taurat. Kesetiaan Tuhan Allah layak dinyanyikan dan diceritakan, namanya layak ditinggikan. Pemazmur mengajak semua orang percaya untuk mencari dan menaikkan rasa syukur kepada Allah. Hal yang menarik di sini terletak pada kata bersyukur. Jika dilihat arti harafiah kata bersyukur, kata itu berarti sikap kedua tangan yang terbuka diarahkan kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan di depan umum. Pengakuan ini ditujukan kepada pribadi Allah yang setia terhadap perjanjiannya yang bersifat kekal. Kesetiaan Tuhan Allah yang telah teruji dan tidak lekang oleh waktu karena Tuhan Allah berulang-ulang datang menyapa dan menyelamatkan umatnya dari kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya kita telah masuk dalam perjanjian Allah melalui Kristus. Tetapi kita jarang menaikkan syukur kepada Allah. Hal itu terlihat saat kita ditimpa kemalangan. Terkadang kita sulit melihat kesetiaan Allah, apalagi memujinya. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka bagi umatnya yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita yang tidak sabar melihat cara kerja Tuhan yang dianggap terlalu lamban membimbing kita dan menemukan solusinya. Marilah kita dengan rendah hati belajar melihat kesetiaan Tuhan Allah yang tidak pernah pudar, agar hidup kita penuh dengan rasa syukur kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.